adik-adik mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa ya makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Jadi adik-adik, ada pepatah bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makna dari pepatah ini adalah ketika kita bersatu, jika menghadapi cobaan apapun, terpaan apapun, kita akan tetap teguh adik-adik. Tetapi kalau tidak ada kerukunan, tidak ada kebersatuan, malah terjadi ini ya, bercerai ya. Bercerai itu maksudnya tidak ada persatuan, tidak ada kerukunan, otomatis kita akan runtuh. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Kalau ada kebersatuan, maka bangsa Indonesia akan teguh. Tapi kalau tidak ada kebersatuan, maka bangsa Indonesia akan runtuh. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita itu terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Nah adik-adik, saat ini kita itu mengisi kemerdekaan kita harus dengan hal-hal yang positif yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan adik-adik bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah adik-adik, bangsa Indonesia itu sudah membuktikan tentang persatuannya dari zaman menghadapi penjajah, baik penjajah Belanda, penjajah Jepang, tetap bangsa Indonesia itu bersatu hingga akhirnya meraih kemerdekaan. Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo tadi? Ya maknanya walaupun berbeda, kita harus bersatu ya. Bersatu dalam satu kesatuan. Jadi kita akan teguh. Lalu mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ya, persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia itu bisa meraih kemerdekaan, bisa mempertahankan kemerdekaan, dan bisa mengisi kemerdekaan. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa saja nih adik-adik contohnya? Ya contohnya ya misalnya nih berdiskusi bersama tanpa membeda-bedakan, bermain bersama tanpa membedakan suku, agama, dan ras, saling menghargai, saling toleransi, itu mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaat persatuan dan kesatuan? Nah, di sini Kak Citra akan sebutkan 5 saja manfaat persatuan dan kesatuan. Adik-adik bisa tambahkan sendiri manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pendapat kalian. Yang pertama, dengan semangat persatuan, semua perbedaan itu bisa diatasi dengan baik, sehingga potensi untuk perpecahan dan konflik itu bisa dihindari. Lalu manfaat yang kedua, dengan semangat persatuan, pembangunan nasional bangsa menjadi lancar, tanpa kendala sehingga bangsa lebih mudah memajukan diri. Yang ketiga, dengan semangat persatuan, Indonesia bisa mencapai tujuan nasionalnya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, dengan semangat persatuan, ketahanan nasional bangsa Indonesia menjadi lebih baik adik-adik. Jadi kita tidak mudah diserang oleh bangsa lain. Apalagi kalau ada perpecahan di dalam bangsa sendiri, itu sangat berbahaya adik-adik. Yang kelima, dengan semangat persatuan, masyarakat akan hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Wah, manfaatnya sangat banyak ya adik-adik ya, tentang hidup dalam persatuan dan kesatuan.
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harus tetap kita pertahankan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Zaman boleh berganti adik-adik, pemerintahan juga boleh berubah. Namun persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga utuh. Di sini ada salah satu tari yang membutuhkan kerjasama, adanya kebersatuan dalam tari indang ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tari indang. Kita akan belajar pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang itu berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, ini adalah informasi tentang tari indang. Sekarang kita akan belajar menerapkan pola lantai dari tari indang yang berasal dari Sumatera Barat tadi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Kak Citra sudah menjelaskan ya tentang pola lantai dari tari indang dan bagaimana gerakannya ya. Ini gerakan yang pertama. Lalu ini gerakan yang kedua. Ini gerakan yang ketiga. Dan gerakan yang keempat itu mengulangi gerakan yang kedua. Nanti adik-adik bisa melihat penjelasan Kak Citra di pembelajaran sebelumnya. Gerakan kelima itu mengulangi gerakan nomor 2. Lalu ini gerakan ke-6, gerakan ke-7, gerakan ke-8 dan ke-9 itu mengulangi gerakan nomor 6 dan nomor 7. Nah, ini gerakan nomor ke-10 dan ke-11. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di era Perang Kemerdekaan Indonesia, yang kala itu baru saja merdeka. Yang mana terpaksa harus menandatangani perjanjian Reville seiring dengan kembalinya pasukan Belanda yang membonceng pasukan sekutu pasca kekalahan Jepang. Sesuai dengan hasil perjanjian tersebut, pemerintah Republik kemudian memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Namun, pada Desember 1948, Belanda melanggar perjanjian dengan menyerang Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan agresi militer Belanda II. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara pun telah diduduki oleh Belanda. Selain Yogyakarta, Belanda pun kemudian menduduki beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Melihat situasi yang semakin genting ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lantas mengirim surat kepada Panglima Sudirman. Dalam suratnya, Sri Sultan yang saat itu sudah melepaskan jabatannya di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat meminta izin agar diadakan serangan guna merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan Belanda. Panglima Besar Sudirman lantas menyusun rencana untuk kembali merebut Jogja dan mengusir Belanda. Panglima Sudirman pun lantas menyetujui permintaan Sri Sultan tersebut dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 Wekreise 3. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindari dan terjadi hampir di setiap sudut juga ruas jalan yang ada di kota Yogyakarta. Pertempuran demi pertempuran antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda berkecamuk dengan dahsyat. Sejarah mencatat, kota Yogyakarta saat itu dikepung oleh gerilyawan TNI dari berbagai penjuru kota. Belanda yang saat itu kurang persiapan merasa terkejut dan tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Hanya butuh 6 jam saja bagi TNI
untuk merebut kembali ibu kota Yogyakarta. Pasukan Belanda yang sudah berhasil dipukul mundur itu lalu meninggalkan pos militernya. Beberapa kendaraan artileri berat milik tentara Belanda pun dirampas oleh pihak TNI. Tepat pukul 12, Letkol Soeharto lalu memerintahkan pasukannya untuk mengosongkan kota dan kembali ke pangkalan gerilya. Berita kemenangan TNI ini kemudian menyebar hingga akhirnya sampai ke Washington DC, Amerika Serikat, yang mana saat itu PBB sedang bersidang dan diikuti oleh perwakilan Indonesia. Dengan kemenangan serangan umum 1 Maret 1949 ini, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam perundingan dengan Dewan Keamanan PBB. Kemenangan ini menjadi bukti masih utuhnya kekuatan TNI dengan negara Republik Indonesia di mata dunia. TNI dan NKRI tidak hilang ataupun mati seperti yang selalu dipropagandakan oleh pihak Belanda. Sebelumnya, pihak Belanda selalu mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak lagi memiliki kekuatan dan karenanya Belanda merasa berhak untuk kembali menanamkan kekuatannya. Namun demikian, kemenangan besar TNI dan rakyat Indonesia dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 tersebut telah membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah negara yang memang berdaulat. Selanjutnya, IPS Perekonomian Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan, Indonesia dikenal oleh negara lain sebagai negara agraris atau negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga banyaknya bangsa dari negara-negara lain itu berbondong-bondong untuk merenggut hasil kekayaan alam Indonesia, seperti bangsa Eropa dan negara-negara lain, yaitu seperti negara Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, kemudian pada masa penjajahan Belanda kurang lebih selama 350 tahun, Belanda berhasil membentuk VOC. Nah, kemudian pada saat itu Belanda memberikan kewenangan untuk mengatur Hindia Belanda, namun memiliki tujuan untuk menghindari persaingan antara perdagangan Belanda serta menyaingi perusahaan-perusahaan imperialis lainnya seperti EIC milik Inggris. Akan tetapi, bertepatan pada tahun 1795, VOC tidak dipandang lagi dan dibubarkan karena gagal dalam mengeksplor kekayaan Hindia Belanda. Adapun beberapa sistem yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama adalah sistem tanam paksa atau Kulturstel. Pada tahun 1836, sistem tanam paksa ini diterapkan atas inisiatif Van der Bos. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Nah, sistem ini merugikan pihak Indonesia, akan tetapi hanya menguntungkan pihak dari Belanda. Kenapa? Karena akibat diterapkannya sistem ini, masyarakat Indonesia dibuat sangat menderita, seperti paksaan Belanda kepada masyarakat untuk menanam tanaman komoditas ekspor, dan hasilnya itu hanya dinikmati oleh bangsa Belanda sendiri. Namun ada sisi positifnya, yaitu masyarakat Indonesia jadi tahu cara menanam tanaman komoditas ekspor yang baik dan benar. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Sistem liberal ini terjadi karena adanya desakan dari kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik dengan cara mendorong pemerintahan Belanda untuk mengubah kebijakan ekonomi. Namun, kebijakan tersebut membuat masyarakat semakin terpuruk, terutama para kuli kontrak yang tidak diperlukan dengan layak. Nah, pada masa penjajahan militer Jepang, mereka pun menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik.
Akibatnya, terjadilah perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan pun semakin merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur yang menempati prioritas utama. Kemudian sistem pada masa Orde Lama pun dibentuk menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada masa pasca kemerdekaan. Pada masa ini ekonomi keuangan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi dari bangsa Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Dalam menghadapi krisis ekonomi keuangan, pemerintah pun menempuh berbagai kegiatan seperti pinjaman nasional. Yang kedua yaitu masa demokrasi liberal. Nah, pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi dan akhirnya hanya memperburuk keadaan perekonomian Indonesia. Akhirnya berbagai macam usaha pun dilakukan untuk mengatasi perekonomian Indonesia seperti pemotongan nilai mata uang, kemudian menumbuhkan wira swasta pribumi, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, dan termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini Indonesia menjurus pada sistem etatisme, yaitu di mana segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Nah, namun lagi-lagi sistem ini pun belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya yaitu devaluasi, menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank di atas 25.000 dibekukan. Nah, kemudian pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialisasi Indonesia dengan cara terpimpin dan kegagalan dalam berbagai tindakan moneter. Yang ketiga, masa Orde Baru. Pada masa ini, stabilitas ekonomi dan politik itu menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Nah, setelah melihat pengalaman masa lalu, di mana dalam sistem ekonomi liberal, ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Nah, hasilnya pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, kemudian penurunan angka kemiskinan dan memperbaiki indikator kesejahteraan rakyat. Pemerintah pun berhasil menggalakkan private check untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB. Nah, meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia pun merasakan dampak yang paling buruk, di mana harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat dan menimbulkan berbagai kekacauan di skala bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Yang keempat, masa Orde Reformasi. Nah, pada masa ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi. Yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Kemudian yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga, meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Semua ini diharapkan kebijakan akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Pernahkah kalian melihat gambar ini?
Ya pasti pernah ya, ketika pembelajaran offline pasti ada mading di kelas-kelas kalian. Nah, apa sih mading itu? Ya, mading itu singkatan dari majalah dinding. Jadi majalah dinding itu adalah salah satu jenis media komunikasi massa tulis yang paling sederhana. Nah, disebut majalah dinding karena prinsip dasar majalah ini sangat terasa dominan di dalamnya, dan penyajiannya pun biasa dipasang di dinding. Nah, prinsip majalah dinding tercermin lewat penyajiannya, baik yang berwujud tulisan ataupun gambar maupun kombinasi dari keduanya. Nah, dengan prinsip dasar berbentuk kolom-kolom, kemudian bermacam-macam hasil karya seperti lukisan, kemudian teka-teki silang, karikatur, cerita bergambar, dan pantun dan lain sebagainya yang bersifat menarik ya. Dan fungsi dari mading ini adalah untuk menambah pengetahuan.